Kota Manado terletak di ujung jazirah utara Pulau Sulawesi pada posisi geografis 124 derajat 40 menit sampai 124 derajat 50 menit bujur timur dan 1 derajat 30 menit sampai 1 derajat 40 menit lintang utara. Kota ini juga dikelilingi oleh perbukitan dan barisan pegunungan. Wilayah daratannya didominasi oleh kawasan berbukit dengan sebagian dataran rendah di daerah pantai. Interval ketinggian dataran antara 0 sampai dengan 40% dengan puncak tertinggi di Gunung Tumpah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara dan Selat Mantehage. Sebelah selatan Kabupaten Minahasa, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Manado dan sebelah timur Kabupaten Minahasa. Luas wilayah daratan adalah 15.726 hektar. Manado juga merupakan kota pantai yang memiliki garis pantai sepanjang 18,7 km. Jumlah penduduk Manado menurut data statistik BPS tahun 2011 adalah 410.381 jiwa. Masyarakat Manado juga disebut dengan istilah warga Kawanua. Walaupun secara khusus Kawanua diartikan kepada suku Minahasa, tetapi secara umum penduduk Manado dapat disebut juga sebagai warga Kawanua. Dalam bahasa daerah Minahasa, Kawanua sering diartikan sebagai penduduk negeri atau Wanua-Wanua yang bersatu atau Minaesa, orang Minahasa. Kota Manado merupakan pengembangan dari sebuah negeri yang bernama Pogidon. Kota Manado diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-16. Menurut sejarah pada abad itu jugalah Kota Manado telah didatangi oleh orang-orang dari luar negeri. Nama Manado daratan mulai digunakan pada tahun 1623 menggantikan nama Pogidon atau Wenang. Kata Manado sendiri merupakan nama pulau di sebelah Pulau Bunaken. Kata ini berasal dari bahasa daerah Minahasa, yaitu Manarau atau Manado, yang dalam bahasa Indonesia berarti di jauh. Pada tahun itu juga, tanah Minahasa Manado mulai dikenal dan populer di antara orang-orang Eropa dengan hasil buminya. Hari jadi Kota Manado yang ditetapkan pada tanggal 14 Juli 1623 merupakan momentum yang mengemas 3 peristiwa bersejarah sekaligus, yaitu tanggal 14 yang diambil dari peristiwa heroik Merah Putih 14 Februari 1946, di mana putra daerah ini bangkit dan menentang penjajahan. Kemudian bulan Juli yang diambil dari unsur yuridis Juli 1919, yaitu munculnya Besluit Gubernur Jenderal tentang penetapan Gewes Manado sebagai statemente dikeluarkan, dan tahun 1623 yang diambil dari unsur historis, di mana Kota Manado dikenal dan digunakan dalam surat-surat resmi.
Sebagai kota terbesar di wilayah ini, Manado merupakan tempat pariwisata yang penting bagi pengunjung. Dalam kurun waktu 2 dekade terakhir, kegiatan pariwisata dengan pesat tumbuh menjadi salah satu andalan perekonomian kota. Primadona pariwisata Kota Manado bahkan Provinsi Sulawesi Utara adalah Taman Nasional Bunaken, yang sebagai salah satu taman laut terindah di dunia. Taman Laut Bunaken adalah salah satu dari sejumlah kawasan konservasi alam atau taman nasional di Indonesia. Taman Laut Bunaken terkenal oleh formasi terumbu karangnya yang luas dan indah, sehingga sering dijadikan lokasi penyelaman oleh turis-turis mancanegara. Pulau Bunaken adalah salah satu dari 5 pulau yang tersebar beberapa kilometer dari pesisir pantai Kota Manado. Letaknya yang hanya sekitar 8 km dari daratan Kota Manado dan dapat ditempuh dalam sekitar setengah sampai 2 jam, menyebabkan Taman Nasional ini mudah dikunjungi. Pariwisata yang spesifik di Taman Bunaken seperti potensi biologis daratan yang kaya dengan berbagai jenis flora dan fauna spesifik, habitat mangrove dan padang lamun, habitat pantai pasir dengan pantai pasir putihnya, habitat terumbu karang yang dihuni lebih dari 2.000 jenis ikan seperti ikan Napoleon dan jenis ikan purba, yakni ikan raja laut dan habitat laut dalam.
Lokasi wisata lainnya yang menarik adalah Museum Negeri Sulawesi Utara. Museum yang diresmikan pada tanggal 9 Januari 1991 tersebut terletak di pusat kota Manado, tepatnya di Jalan W.R. Supratman nomor 72. Bangunan bergaya tradisional kota Manado ini dibangun pada tahun 1974 sampai dengan 1975. Koleksi yang terdapat di museum ini antara lain geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, keramologika, filologika, seni rupa, dan teknologika. Di museum ini juga terdapat peninggalan megalit yaitu waruga yang merupakan wadah kubur yang terbuat dari batu monolit. Kegiatan wisata yang dapat dilakukan di tempat ini antara lain melihat dan mengenal tata cara hidup suatu masyarakat.